sebenarnya rakyat ini kan berhasil menekan. Jadi maksudnya begini, Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. Pendengar ya? Mendengar. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. Betul. Jangan ganggu saya. Ini pride saya. Itu kan awalnya kan. Betul. Tapi ternyata mendengar juga. Kalau BGN sudah dengar, insya Allah yang lain juga akan didengar. harus. Nah itulah selalu saya ingatkan, hati-hati. Hati-hati. Ini kamuflase semua ini. Ya, buzzer digerakkan apa segala. Orang butuh buzzer tuh kalau Anda orang tidak baik. Kalau Anda orang baik nggak butuh buzzer. Karena, nah, saya dapat informasi pada saat itu saya lagi di Malaysia, saya ditelepon, bos, sebentar lagi kepala BGN dipecat. Loh, Pak, ya infonya kan berarti orang dalam benar kan? Loh, bagus tuh. Jangan bilang bagus. Besok langsung dikerangkeng. Itu lebih bagus. Saya bilang. Artinya dengan bocoran ini, artinya Presiden sudah memerintahkan, jangan hanya dipecat. Langsung. Proses. Pakai Dan betul dilaksanakan. rompi ya? Ya, betul dilaksanakan. Nah, jadi maksud saya, kalau dilakukan ini di tempat lain juga, oke lah. KDMP, Koperasi Desa kalau dianggap juga masalah, lakukan hal yang sama. Sekolah rakyat, lakukan hal yang sama. Nah, yang problem menurut saya, ini orang membaca bahwa Pak Prabowo berani memberantas orang-orangnya yang langsung ke dia. Tapi orang yang berafiliasi, pejabat yang berafiliasi dengan pejabat sebelumnya, dia nggak berani. Itu yang masih menjadi pertanyaan gitu loh. Atau untuk menghilangkan ketakutan dalam tanda kutip kepada orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo, perlu tekanan dari luar, Bang? Saya sih lihat kita berhasil, sebenarnya rakyat ini kan berhasil menekan. Jadi maksudnya begini, Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. Pendengar ya? Mendengar. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. Jangan ganggu saya. Ini pride saya. Itu kan awalnya kan. Betul. Tapi ternyata mendengar juga. Kalau BGN sudah dengar, insya Allah yang lain juga akan didengar. Tapi bahwa semua sekarang masyarakat ingin menyampaikan pendapat itu wajar ya? Wajar. Sekaligus menyingkirkan Nah, siapa kawan dan lawan di dalam. Dan memang tidak apa-apa, saya bilang beginilah. Kalau ketemu mereka di dalam. Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Ferry Amsari nggak ada, siapa profesor. Perlu juga supaya rame-rame sedikit gitu loh. Jangan-jangan. Nggak asik ya. Bahwa didengar apa tidak itu urusan sepi nggak kalau itu nggak ada semua. Betul. Itu negara ini perlu pemikir. Saya yakin ini kan 32 tahun di dalam dan pelaku inti. Jadi saya tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi saya mengingatkan mereka jangan juga. Saya kan sebenarnya Pak Menkeu jangan asal mangap. Karena kita nggak bodoh juga di luar. Kan dia menyatakan begini, BMG tidak membebani APBN. Bagaimana logikanya tidak membebani APBN? 350 triliun tidak membebani APBN kan? Ya kan itu. Karena kita paham, kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu lah. Mungkin Bapak lebih pintar, tapi kami tidak bodoh-bodoh amat juga gitu lah. Nah, pejabat itu harus menjaga gitu loh. Jadi nilai rupiah yang sedang lemah terhadap dolar, kemudian IHSG yang lagi turun, itu bagian dari pertarungan itu. Dan itu dikerjakan. Saya kasih contoh begini. Hampir semua saham perusahaan Indonesia yang berbasis Indonesia, yang di bursa Singapura, setelah Presiden Prabowo menetapkan bahwa akan dikontrol, akan satu pintu ekspor satu pintu. Harga sahamnya anjlok di Singapura. Artinya orang Singapura udah tahu bahwa ini ada permainan curang perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya begini. Saya sih berharap bahwa yang sudah curang berhentilah curang. Ya kan? Yang perusahaan pasti juga pengusaha jujur tepuk tangan loh sekarang. Alhamdulillah kita bisa bersaing bebas. Kira-kira itu yang menurut saya yang terjadi. Bang, artinya kalau dari tadi yang Abang sampaikan, ini nantinya ini ada perusahaan-perusahaan asing
di Indonesia, itu kemudian nantinya akan dinaturalisasi. Saya nggak mengarah ke situ menurut saya. Enggak mengarah ke situ. Enggak mengarah ke situ. Cuma saya bilang begini. Yang dilakukan ini kan yang pelanggaran. Iya. Bapak, saya ingin cerita tentang bagaimana sebenarnya awal mula pengambilan aset sawit supaya publik paham. Saat itu kan Pak yang membentuk tim penertiban kawasan itu kan Jokowi. 2022. Yang dipimpin oleh Luhut kan. PKH ya. Satgas PKH. Satgas PKH. Ketemulah 3,3 juta hektar. Tapi Pak Jokowi berbeda. Jangan ribut-ribut lah. Ajak negosiasi. Nah, bersamaan itu inilah Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan pasal selundupan di situ, pasal meringankan mereka bahwa semua pelanggaran itu pidananya ditiadakan. Itu dikembalikan kepada pemilik yang sudah memiliki, tapi dendanya diperkecil kalau dulu 100 menjadi hanya 1. Pasal itu untung ada masa berlakunya hanya sampai 2023 November. Nah, tujuannya saya yakin memang agar negosiasinya selesai selama rezim Jokowi. Sehingga dipercepat negosiasi. Nah, orang yang disuruh melaksanakan ini dekat dipanggil Prabowo. Prabowo sudah terpilih, tapi belum dilantik. Kan setahun kan. Perlambat katanya. Aku mau ambil alih. Nah, Pak Prabowo itu sebenarnya hanya mengambil alih yang pelanggaran. Bukan menasionalisasi yang lain, yang tidak melanggar. Buktinya tambang-tambang yang diberikan oleh Jokowi ke Cina kan nggak diganggu karena tidak melanggar. Jadi ketakutan itu hanya sengaja dibikin. Sengaja dibikin bahwa akan terjadi nasionalisasi. Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat itu faktanya. Tambang-tambang yang lain kan masih jalan. Yang ada pelanggaran itu contoh. Nah, tambang ada 4,3 juta hektar. Yang menarik itu keluar iup-nya, tapi hutannya belum selesai. Itu keluar juga sama Jokowi. Itu juga diambil alih dulu oleh Prabowo karena ini melanggar. Yang menarik sebenarnya adalah saya melihat, saya menghormati juga niat baik pengusaha ini karena dari puluhan juta hektar itu tidak ada yang melawan kok. Tidak ada yang melawan secara hukum. Yang saya takutnya ini yang melawan ini, yang menggerakkan ini adalah penikmat di pavilion. Bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Di pavilion itu yang dibayar setiap saat. Mungkin ada di situ advokat, ada di situ bintang-bintang. Itu yang menggerakkan. Karena dia bilang, kalau yang punya rumah ini berlaku jujur, kita nggak kebagian. Lakunya tinggal di pavilion ya. Yang di pavilion ini kan kebagian kalau ada hasil rampokan. Iya kan? Nah, dia tahu loh, ini mau tuan rumah mau berhenti merampok, berarti kita nggak kebagian. Jadi yang saya takutnya adalah yang bergerak ini orang-orang pihak-pihak yang di pavilion penikmat hasil rampokan. Yang sekarang bergerak ini? Yang bergerak, termasuk politisi busuk di situ. Karena dia bilang, kalau Mas sudah jujur, kan Bapak nggak butuh saya lagi. Itu. Nah, pengusaha jujur tidak membutuhkan bintang-bintang, tidak membutuhkan politisi busuk, tidak membutuhkan preman, tidak membutuhkan apapun. Jadi yang mungkin berteriak sekarang adalah kaum preman, bintang-bintang perampok ini, dan pelindung-pelindung itu. Nah, pemiliknya faktanya pemiliknya diam kok. Kalau dia memang ini kan menuntut ke pengadilan dong. Enggak kan? Nah, ini kita harus. Nah, itulah selalu saya ingatkan, hati-hati. Ini kamuflase semua ini. Buzzer digerakkan apa segala. Orang butuh buzzer tuh kalau Anda orang tidak baik. Kalau Anda orang baik nggak butuh buzzer. Anda butuh bintang melindungi Anda. Anda butuh preman, Anda butuh politisi busuk, Anda butuh pengacara yang jago berteriak. Kalau Anda merampok, kalau Anda merampok, Anda nggak butuh mereka. Jadi yang saya takutkan sekarang langkah Prabowo ini adalah para penikmat hasil rampokan ini yang bergerak.
menggerakkan masyarakat semangat ini. Ini yang tinggal di pavilion ini bagian dari oligarki, Bang? Ya, enggak, itu penikmat oligarki. Oligarkinya di dalam. Mungkin oligarkinya udah sadar, capek juga kita ini begini terus. Ganti pemerintah, ganti siapa lagi disogok, ganti Kapolri siapa lagi disogok, ganti jaksa siapa lagi disogok, kan capek. Capek juga mereka ya. Sementara sogokan itu kan begini, sogokan itu akumulasi naik terus. Karena yang penerima lama nggak mungkin putus. Jadi begini, Kapolda udah dapat, ganti Kapolda harus Kapolda baru dapat. Ini nggak bisa dinolkan. Jadi akumulasi naik terus, akumulasi biayanya makin mahal, naik. Makin mahal ya. Makin mahal. Nah, mungkin juga mereka menyadari iya saatnya kita berhenti. Nah, akhirnya kalau mereka itu merasa terganggu, dia gerakkan dong. Dia gerak. Nah, mencoba kemarin menggerakkan harga saham rupiah, saya menyatakan abaikan itu, karena itu hanya menyebabkan kita pingsan, bukan koma. Tapi kalau diteruskan kita akan koma. Udah abaikan aja dulu. Akhirnya 2 hari ini kan udah mulai naik, udah mulai stabil. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mekanisme normal. Enggak, itu intervensi yakin. Intervensi ya? Intervensi. Tapi berapa sih kemampuan intervensi juga mereka gitu dah. Nah, sekarang jadi publik harus paham bahwa saya punya keyakinan semua pengusaha ingin jujur. Saya begini, saya ketemu pengusaha tambang, banyak pengusaha tambang ketemu saya dulu. Dia bilang begini, Pak, sebenarnya kami ini capek diperas mulai dari RT, RW sampai pusat. Kalau Pak Presiden berani menghentikan semua ini, maka sebenarnya menaikkan pendapatan 30% dari tambang itu nggak masalah. 30% ya? 30%. Pajaknya dinaikkan nggak masalah. Yang penting udah bersih semua ini sogokan. Pungli-pungli hilang ya? Yang penting satu pintu ya? Satu pintu. Pemerintah langsung. Pemerintah yang langsung. Negara yang ini. Negara yang melindungi mereka.